transplantasi rambut kan ngisi rambut ya guys. Dia mengisi rambut tapi tidak mencegah kebotakan untuk kedepannya gitu loh. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So, kali ini gue akan ngejawab pertanyaan yang sering banget ditanyain teman-teman related sama Finas dan transplantasi rambut ya guys. Jadi pertanyaan sering banget ditanyain itu, apakah setelah transplantasi rambut masih harus menggunakan atau mengkonsumsi Finas? Jadi jawabannya adalah opsional sih guys. Nah, opsional tuh gimana maksudnya? Berarti gini sih guys, jadi tuh ada dua pilihan lah ya yang bisa kalian ikuti. Ada dua anjuran yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, lu bisa pakai dan lu bisa aja nggak pakai. Nah, kali ini gue akan ngebantu ngejawab pertanyaan tersebut dengan melalui salah satu forum lah ya guys. Melalui salah satu forum. Forumnya ini adalah forum semacam forum banyak operasi lah yang udah terkenal di internasional, dan isinya itu banyak banget surgeon yang ngasih jawaban. Jadi dari sini lu bakalan tahu apakah sebenarnya lu butuh pakai Finas atau enggak, lu mau ikut pakai Finas atau enggak. Jadi lu detailnya di sini lah ya. Oke, langsung aja nih gue tunjukin. Nah, ini websitenya namanya Real Self. Lo bisa langsung cek sendiri. Jadi Real Self ini benar-benar apa ya? Intinya adalah sebuah forum. Lo bisa nyari dokter-dokter yang kompeten untuk urusan operasi transplantasi rambut, ada operasi macam-macam lah ya guys. Intinya ada operasi-operasi yang lain, operasi-operasi plastik dan lain-lain lah. Nah, pertanyaannya adalah, is it okay not to use finasteride after a hair transplant? Jadi ini forumnya kan pakai bahasa Inggris ya guys. Nanti gue bantu untuk menerjemahkan dan gue akan bantu rangkum lah ya dari sini. Jadi intinya, apakah nggak masalah untuk tidak menggunakan finasteride setelah transplantasi rambut? Ini ada 20 jawaban dan yang jawab tuh kan langsung dermatologic surgeon. Nah, ini jawaban pertama dari Mr. Robert. Dia menjawab gini, kalau misalnya lo pertama kali pakai Finas untuk memprevent hair loss lo, mencegah kerontokan lo, kebotakan lo harus tetap pakai setelah lo transplantasi rambut. Meskipun sebenarnya lo nggak butuh Finas setelah transplantasi rambut untuk bekerja, karena rambut transplant itu akan terus tumbuh sebenarnya. Jadi intinya rambut transplantnya itu akan terus tumbuh. Nah, tapi si Finas ini bisa ngebantu mengurangi kemungkinan kebotakan yang terjadi di area yang ada peluang lu botak juga gitu. Misal lu transplant di bagian hairline, kan bagian sini tuh masih ada kemungkinan buat botak kan. Nah, si Finas ini bisa ngebantu, tapi nggak wajib. Nah, ini jawaban kedua, ini singkat banget ya. Nah, transplantasi rambut tetap bekerja tanpa Finas. Tapi pengobatan ini diberikan untuk mencegah kerontokan kedepannya sih guys. Jadi kemungkinan kebotakan di kemudian hari gitu. Jawaban ketiga nih, bla 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 bla, intinya sama. Nah, dia bilang nih, intinya ini ya guys. Jadi mengkonsumsi Finas itu bisa mencegah kebotakan atau kerontokan di kemudian hari dan mengurangi peluang kalian untuk melakukan transplantasi kedua. However, kalau misalnya kalian punya donor area yang lebat, sebenarnya transplantasi rambut kedua itu bisa tetap dilakukan meskipun tanpa finasteride gitu. Kalau lu pakai Finas itu sebenarnya lu bisa mengurangi kemungkinan lu buat transplantasi rambut kedua kali, ketiga kali, kesekian kali lah ya. Tapi kalau misalnya lu gak konsumsi Finas, kemungkinan besar lu bakalan butuh transplantasi rambut selanjutnya buat mengisi rambut-rambut yang
kosong gitu. Jadi kan sebenarnya kan transplantasi rambut kan ngisi rambut ya guys. Dia mengisi rambut tapi tidak mencegah kebotakan untuk kedepannya gitu loh. Jadi misal lo transplant di depan, kedepannya bisa aja rambut yang ini tuh yang rontok kan, yang lama-lama rontok, lama-lama botak. Jadi lo bakalan butuh transplantasi rambut kedua. Terus mungkin bisa jadi setelah kedua beberapa tahun lagi bisa butuh ketiga atau keempat dan seterusnya. Nah, kalau yang ini ya intinya dia itu bisa memaintain rambut asli lo dan bisa mengurangi kemungkinan intervention selanjutnya ya mungkin transplantasi rambut selanjutnya. Terus yang selanjutnya ini dari Mr. Tim, dia menyarankan untuk kalau yang pasien yang masih muda itu menggunakan Propecia ya, alias Finas ini. Dia menyarankan untuk pakai Finas. Terus untuk Mr. Matthew, dia bilang kalau Finas tuh sebenarnya nggak wajib sih digunakan sebelum ataupun setelah transplantasi rambut. Tapi itu penting Finas buat preventing future hair loss. Jadi kebotakan di masa yang akan datang. Dia itu bisa mencegah kebotakan di masa yang akan datang. Terus yang ini, nah kalau Mr. Parsha ini juga dia merekomendasikan banyak dari pasiennya untuk menggunakan Finas setelah transplantasi rambut untuk menghindari shock loss. Untuk menghindari shock loss. Jadi yang belum tahu shock loss itu apa? Shock loss itu, jadi kalau lo setelah transplantasi rambut itu ada peluang rambut asli lo itu bisa rontok lebih cepat sih guys. Jadi kayak kaget gitu loh. Kaget. Itu ada peluang kayak gitu sih. Jadi emang cukup ada resiko juga. Jadi setelah lo transplant ada resiko rambut asli lo juga bakalan rontok gara-gara shock loss ini tadi. Nah, dengan lo pakai Finas itu bisa ngebantu untuk menghindari efek dari shock loss. Terus ini dari Mr. Ilker, ini nggak harus pakai Finas, cuman lebih baik menjaga untuk kemungkinan kedepannya kan. Ini dari Koray Erdogan, bla 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 bla. Ya dia cuma jelasin ini doang sih, menjelasin Finas. Nah, untuk ini yang Mr. Scott, jadi Finasteride itu nggak wajib digunain setelah transplantasi rambut, tapi bisa digunain untuk memperlambat kebotakan yang akan terus terjadi. Terus kalau dari Mr. Ali, jadi transplantasi rambut itu menggantikan rambut yang hilang, tapi nggak melindungi rambut asli lo. Nah, kalau lu pakai Finas, lu itu mencegah lu kehilangan rambut asli lu. Jadi intinya kayak gitu sih guys. Jadi kan gue bilang tadi ya, transplantasi rambut itu tuh ngisi rambut aja, tapi nggak melindungi ataupun mencegah rambut asli lo gitu. Lu masih ada kemungkinan buat kehilangan rambut asli lo. Nah, dengan lu pakai Finas, menggunakan Finas, itu lo bisa mencegahnya kehilangan dari rambut asli lo. Oke, jadi ini kurang lebih sama ya guys. Ini sama, intinya itu tuh ini juga bilang sama, it's certainly not mandatory. Jadi nggak wajib juga lu pakai Finas setelah transplantasi rambut. Tapi intinya dengan lu pakai menggunakan Finas, mengkonsumsi Finas secara oral topikal, itu bisa ngebantu lo mencegah rambut lo untuk nggak botak di kemudian hari. Terus ini kurang lebih sama ya. Terus kalau ini dari Mr. William,
Untuk pria di bawah 30 tahun, kemungkinan shock loss-nya itu lebih besar daripada pria di atas 40 tahun. So, secara umum dia itu merekomendasikan si Venus setelah transplantasi rambut. Karena beberapa pasien itu kalau misalnya dia transplantasi rambut, ada kemungkinan shock loss tadi guys. Jadi kalau misalnya lo transplant, lo ada kemungkinan kehilangan rambut asli lo gara-gara shock loss. Ya intinya sama, sebenarnya lo nggak butuh Venus buat rambut transplantnya, tapi si Venus ini bisa mengurangi kebotakan di masa yang akan datang. Ini juga sama, kalau lo concern terhadap efek samping Venus, nggak usah dikonsumsi, nggak usah digunakan, karena rambut transplant nggak akan nggak akan dipengaruhi lah ya. Tapi overall result, hasil secara umum akan lebih bagus pakai Venus, karena si Venus ini bisa memperlambat kebotakan di kemudian hari. Jadi itu ya guys, jawaban dari para surgeon mengenai apakah boleh nggak pakai Venus, apakah nggak masalah nggak pakai Venus setelah transplantasi rambut. Jadi nggak apa-apa, itu nggak wajib lo pakai Venus. Cuman kembali lagi ke pilihan lo. Jadi ada konsekuensi yang lo harus tanggung. Lo bisa ikut nggak pakai Venus, lo bisa ikut pakai Venus. Nah kalau misalnya lo nggak pakai Venus, kemungkinan besar lo bakalan butuh transplantasi rambut kesekian, entah kedua, ketiga, keempat, dan kesekian lah ya. Misal lo sekarang transplantasi rambut, mungkin 2 tahun lagi atau sekian tahun lagi lo bakalan butuh transplantasi rambut selanjutnya. Karena si transplantasi rambut ini bisa ngisi rambut tapi nggak melindungi rambut asli lo gitu. Jadi mungkin rambut transplantnya itu mungkin awet, tapi kalau rambut non transplantnya kan ada kecenderungan buat membotak di kemudian hari. Jadi kemungkinan lu bakalan butuh transplantasi rambut kedua gitu buat mengisi kekurangannya tadi lah. Nah kalau misalnya lu mengambil keputusan untuk menggunakan Venus, lu kecenderungan gak akan butuh transplantasi rambut selanjutnya. Atau mungkin lu bakal butuh, cuman dengan waktu rentang yang lebih lama gitu guys. Dengan waktu rentang yang lebih lama, karena dengan lo konsumsi Venus kan kerontokannya tuh jadi lebih lama kan. Jadi bisa jadi lo bisa menghambat kerontokan itu tadi. Nah jadi pilihannya tuh bebas di lo, tapi ingat konsekuensinya tuh ada masing-masing. Kalau lo siap buat transplantasi rambut beberapa kali, ya sebenarnya lo nggak pakai Venus juga nggak apa-apa. Cuman kalau lo nggak siap buat transplantasi rambut beberapa kali, gue pribadi rekomen lu mending pakai Venus. Seperti halnya yang direkomenin para surgeon yang tadi gue bahas gitu. Ya, jadi itu pilihan, itu semuanya pilihan. Jadi rambut transplant lo itu nggak akan butuh Venus sebenarnya, cuman rambut asli lo yang bakalan tetap butuh si Venus ini. Ya. Jadi kayak gitu ya guys.